Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sutrani Manaban. Di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan transkripsi pada ekoriot. Nah, sebelum kita masuk pada transkripsi ekoriot, terlebih dulu kita mengetahui tentang proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini terjadi pada RNA, pada DNA dan RNA. Pada tahap transkripsi berlangsung memiliki 3 tahapan, antara lain adalah tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada transkripsi berlangsung ini, di mana daerah DNA yang kemudian ditranskripsi menjadi satu molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi. Nah, transkripsi pada ekoriot ini mayoritas satu gen adalah satu unit transkripsi. Artinya, satu unit transkripsi hanya dihasilkan dari satu gen. Nah, penjelasan terkait dengan ekoriot. Pada ekoriot adalah unit transkripsi pada umumnya terdiri atas satu gen. Nah, perlu kita tahu bahwa unit transkripsi adalah daerah DNA yang akan menghasilkan satu gen molekul RNA ketika transkripsi terjadi. Nah, itulah peristiwa proses transkripsi pada ekoriot. Nah, selanjutnya enzim transkripsi pada ekoriot, di mana pada transkripsi ekoriot terjadi membutuhkan beberapa enzim, antara lain adalah antara lain pada umumnya memiliki 3 enzim, di mana enzim yang terdapat pada transkripsi ekoriot berlangsung yaitu ada 3, yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3, yang fungsinya sama-sama mentranskripsikan DNA menjadi RNA, namun gen yang ditranskripsikan berbeda-beda. Nah, fungsi masing-masing RNA polimerase terlibat pada RNA polimerase 1. RNA polimerase 1 ini menyaring RNA ribosom atau rRNA. Sedangkan RNA polimerase 2 ini adalah menyaring RNA yang membawa mRNA dan RNA inti heterogen atau hnRNA. RNA polimerase 3 yaitu menyaring RNA transfer atau tRNA dan RNA kecil lainnya. Nah, itulah enzim yang terlibat dalam proses transkripsi pada ekoriot. Nah, selanjutnya promotor ekoriot. Pada transkripsi ekoriot ini memiliki promotor yang melibatkan proses terjadinya transkripsi. Jadi pada promotor ini peristiwa transkripsi terjadi diawali di daerah promotor. Nah, pada promotor yang terdapat pada ekoriot, pada daerah promotor ekoriot ditemukan urutan yang lebih kompleks. Nah, urutan yang lebih kompleks karena di daerah min20 ada daerah konsensus yang urutannya TAAA. Di daerah ini dikenal juga sebagai tata box. Tata box ini merupakan daerah yang jaraknya sekitar 20 nukleotida sebelum titik awal transkripsi terjadi. Kemudian daerah lain yang terkenal adalah CAAT box yang letak jaraknya 80 basa dari titik awal transkripsi, yang sequensusnya adalah GGCCAATCT. Nah, selain tata box dan CAAT box juga terdapat GC box dan GC box 2.
dan ditambahkan dengan satu octamer box. Nah, sehingga pada eukariot ini transkripsinya lebih kompleks dan lebih banyak konsensusnya dibandingkan dengan promotor transkripsi pada prokariot. Nah, peristiwa transkripsi pada eukariot berlangsung. Peristiwa transkripsi itu terjadi atas 3 tahapan yang diawali. Awal tadi saya sudah jelaskan beberapa tahapan pada transkripsi eukariot, antara lain adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada tahap eukariot ini peristiwa inisiasi RNA polimerase tidak bisa langsung menempel pada DNA, tetapi membutuhkan beberapa protein lain yang dikenal sebagai faktor transkripsi dasar atau faktor transkripsi basal. Nah, pada faktor-faktor transkripsi dasar ini harus menempel terlebih dulu pada daerah promotor, dan barulah RNA polimerase bisa menempel pada daerah promotor tersebut. Nah, proses menempelnya RNA polimerase dan mempelajari RNA polimerase yang umumnya dilibatkan dalam peristiwa transkripsi gen-gen di dalam inti sel, yaitu RNA polimerase 2. RNA polimerase pada eukariot ini terdapat 3, dan RNA polimerase 2 merupakan RNA polimerase yang mayoritas terlibat dalam peristiwa transkripsi pada gen-gen di inti sel. Itulah proses promotor pada eukariot berlangsung. Selanjutnya, pada tahap terminasi, peristiwa transkripsi pada eukariot terdapat pada tahap inisiasi, yaitu peristiwa pertama proses inisiasi pada transkripsi eukariot adalah diawali dengan menempelnya faktor transkripsi dasar yang diberi nama dengan TF2D yang melekat atau menempel di tata box. Nah, setelah itu selanjutnya diikuti oleh TF2A ikut bergabung di kompleks, kemudian diikuti oleh TF2B yang ikut menempel juga pada kompleks ini. Nah, setelah itu diikuti oleh TF2F, namun sebelum TF2F ini menempel di bagian TF2B, bagian T2F sudah menempel dengan RNA polimerase terlebih dulu. Sehingga kasarannya kita bisa mengatakan bahwa TF2F ini membawa RNA polimerase ke dalam kompleks TF2D. Nah, selanjutnya diikuti oleh TF2E. Setelah itu proses peristiwa transkripsi pada eukariot inisiasi selesai. Nah, jadinya TF ini faktor transkripsi ini harus menempel terlebih dulu di promotor, barulah RNA polimerase datang. Setelah RNA polimerase datang, maka punting ganda dibuka oleh TF2H. Kemudian peristiwa transkripsi berjalan, RNA polimerase juga ikut berjalan pada tahap elongasi. Nah, itulah peristiwa transkripsi pada eukariot tahap inisiasi atau tahap awal transkripsi itu terjadi. Nah, masuk pada tahap elongasi. Pada tahap elongasi pada eukariot adalah terjadi penambahan basa RNA di ujung 3, dan template yang digunakan hanyalah salah satu unting.
Nah, gelembung transkripsi juga tidak bertambah besar dan ikut berjalan ketika RNA polimerasenya turut berjalan. Namun yang kita lihat pada gambar di sini menunjukkan bahwa ujung 5 dari mRNA ini akan ketambah tutup atau capnya mengandung metil guanin atau metil guanosin sehingga dikenal juga sebagai 7-mg cap. Nah, pada eukariot ujung 5 akan ketempel cap 7-mg. Fungsi cap 7-mg adalah ada dua tahap utama. Tahap pertama adalah menjaga RNA hasil transkripsi ini dirusaki oleh enzim nuklease di dalam inti sel. Karena di dalam inti sel ada enzim yang dapat mendegradasi RNA. Di situ pun ada plasma. Enzim ini dinamakan nuklease, CAP-mG. Nuklease CAP-mG ini melindungi RNA agar tidak didegradasi atau dirusaki oleh nukleasi tersebut. Nah, itulah tahap pertama utama dalam transkripsi eukariot, dan pada tahap atau pada fase kedua adalah terlibat ketika translasi nanti. CAP-mG akan berinteraksi dengan kompleks. Nah, RNA disintesis RNA semakin panjang sehingga akhirnya masuk ke dalam tahap namanya terminasi. Itu adalah penjelasan dari transkripsi eukariot tahap elongasi. Masuk pada tahap terminasi. Pada tahap terminasi pada eukariot, ketika RNA polimerase mencapai daerah yang akan diterminasi berakhir, dia akan tetap berjalan terus. Padahal RNA-nya akan dipotong di daerah ujung RNA. Namun polimerase tetap berjalan cukup jauh sehingga akan mensintesiskan daerah yang kaya dengan guanin dan urasil. Nah, kemudian di daerah GU dengan daerah yang mengandung sekon AA. Ada di daerah yang dinamakan sebagai endoklipis dan nanti dipotong. Jadinya RNA polimerase ini akan mensintesis RNA di daerah ini akan menghasilkan AA dan daerah ini mengandung banyak guanin dan urasil di antara daerah AA dan GU. Ada titik pemotongan sehingga ada enzim yang akan memotong daerah-daerah bagian tertentu. Nah, pada eukariot terminasi terjadi dengan melibatkan enzim-enzim yang akan memotong RNA. Selanjutnya, ujung 3 akan ketambah rantai yang tersusun atas basa adenin yang sangat panjang hingga dinamakan poli A. Karena berada di ujung 3, maka diberi nama ekor, sehingga namanya poli A tail, dan penambahan ujung dikenal sebagai poli A denilasi. Nah, fungsi poli A adalah melindungi RNA sehingga lebih stabil ketika di sitoplasma, hingga tidak mudah didegradasi oleh enzim di dalam tahap elongasi. Nah, selanjutnya pada modifikasi pasca transkripsi, di mana modifikasi pasca transkripsi ini melalui tahap-tahapan pada transkripsi pada eukariot.
Modifikasi pasca transkripsi RNA ini melibatkan pada peristiwa transkripsi pada eukariot, DNA akan ditranskripsi menjadi pre-mRNA dan akan dimodifikasi. Setidaknya ada 3 tahap modifikasi utama yang terjadi pada pre-mRNA. Modifikasi setelah transkripsi hingga nama lengkap dari peristiwa ini adalah modifikasi pasca transkripsi. Nah, modifikasi transkripsi pertama adalah penambahan cap 7mg di ujung 5 dari pre-mRNA. Salah satu perannya adalah terlibat nantinya cap di dalam peristiwa translasi. Modifikasi kedua adalah modifikasi yang terjadi di ujung 3, yaitu penambahan poli A di ujung 3 tersebut. Poli A tail ekor poli A dinamakan poli A karena tersusun atas basa adenin yang sangat panjang, yang salah satunya adalah sebagai daerah yang berperan menstabilitaskan RNA ketika ditransfer ke sitoplasma, sehingga tidak mudah didegradasi. Nah, modifikasi ketiga adalah pembuangan intron di pre-mRNA tersebut. Pada umumnya, gen di eukariot ini terdiri atas 2 daerah, yaitu intron dan ekson. Satu gen yang bisa mengandung banyak intron. Nah, kita lihat pada gambar ini adalah di mana intron diberi warna coklat, sedangkan ekson diberi nama biru. Nah, kita lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut di sini. Modifikasi kedua adalah modifikasi yang terjadi di ujung 3, yaitu penambahan poli A di ujung 3 tersebut. Nah, poli A tail ekor poli A dinamakan poli A karena tersusun atas basa adenin yang sangat panjang, yang salah satunya adalah sebagai daerah yang berperan menstabilitaskan RNA ketika ditransfer ke sitoplasma, sehingga tidak mudah didegradasi oleh enzim. Nah, modifikasi ketiga adalah pembuangan intron di pre-mRNA tersebut. Pada umumnya, gen di eukariot ini terdiri atas 2 daerah, yaitu intron dan ekson. Dan satu jenis bisa mengandung banyak intron. Nah, pada gambar yang terlihat dalam ini, intron diberi warna coklat, sedangkan ekson diberi warna biru. Intron itu berasal dari information Nah, kita lihat pada gambar yang ada pada intron. Nah, kita lihat gambar yang tertara di sini adalah di mana intron diberi warna coklat, sedangkan ekson diberi warna biru. Intron ini berasal dari information atau sequencing, daerah yang intervening, sedangkan ekson adalah express. Sequencingnya daerah yang diekspresikan. Nah, ketika peristiwa terjadi pada gen tersebut, baik itu intron maupun ekson akan ditranskripsikan. Namun pada saat modifikasi pasca transkripsi, daerah RNA yang merupakan hasil transkripsi dari daerah intron akan dibuang melalui peristiwa splicing RNA,
sehingga daerah DNA tersebut akan menyisipkan ekson. Itulah penjelasan dari 3 modifikasi utama yang terjadi pada transkripsi eukaryot, mulai dari penambahan cap Mg ujung 5, penambahan poli A di ujung 3, dan pembuangan intron di tengah-tengahnya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sutrani Manaban. Di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan transkripsi pada eukaryot. Nah, sebelum kita masuk pada transkripsi eukaryot, terlebih dulu kita mengetahui tentang proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini terjadi pada RNA, pada DNA dan RNA. Pada tahap transkripsi berlangsung memiliki 3 tahapan, antara lain adalah tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada transkripsi berlangsung ini, di mana daerah DNA yang kemudian ditranskripsi menjadi satu molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi. Nah, transkripsi pada eukaryot ini mayoritas satu gen adalah satu unit transkripsi. Artinya, satu unit transkripsi hanya dihasilkan dari satu gen. Nah, penjelasan terkait dengan eukaryot. Pada eukaryot adalah unit transkripsi pada umumnya terdiri atas satu gen. Nah, perlu kita tahu bahwa unit transkripsi adalah daerah DNA yang akan menghasilkan satu gen molekul RNA ketika transkripsi terjadi. Nah, itulah peristiwa proses transkripsi pada eukaryot. Nah, selanjutnya enzim transkripsi pada eukaryot, di mana pada transkripsi eukaryot terjadi membutuhkan beberapa enzim, antara lain adalah pada umumnya memiliki 3 enzim, di mana enzim yang terdapat pada transkripsi eukaryot berlangsung yaitu ada 3, yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3. Yang fungsinya sama-sama mentranskripsikan DNA menjadi RNA, namun gen yang ditranskripsikan berbeda-beda. Nah, fungsi masing-masing RNA polimerase terlibat pada RNA polimerase 1. RNA polimerase 1 ini menyaring RNA ribosom atau rRNA. Sedangkan RNA polimerase 2 ini adalah menyaring RNA yang membawa mRNA dan RNA inti heterogen atau hnRNA. RNA polimerase 3 yaitu menyaring RNA transfer atau tRNA dan RNA kecil lainnya. Nah, itulah enzim yang terlibat dalam proses transkripsi pada eukaryot. Nah, selanjutnya promotor eukaryot. Pada transkripsi eukaryot ini memiliki promotor yang melibatkan proses terjadinya transkripsi. Jadi pada promotor ini peristiwa transkripsi terjadi diawali di daerah promotor. Nah, pada promotor yang terdapat pada eukaryot, pada daerah promotor eukaryot ditemukan urutan yang lebih kompleks. Nah, urutan yang lebih kompleks karena di daerah min20 ada daerah konsensus yang urutannya TAAA. Di daerah ini dikenal juga sebagai tata box. Tata box ini merupakan daerah yang jaraknya sekitar 20 nukleotida sebelum titik awal transkripsi terjadi.
terjadi. Kemudian daerah lain yang terkenal adalah CAAT box yang letak jaraknya 80 basa dari titik awal transkripsi yang sequensusnya adalah GGCCAATCT. Nah, selain tata box dan CAAT box juga terdapat GC box dan GC box 2 dan ditambahan dengan satu octimer box. Nah, sehingga pada eukaryot ini transkripsinya lebih kompleks dan lebih banyak konsensusnya dibandingkan dengan promotor transkripsi pada prokaryot. Nah, peristiwa transkripsi pada eukaryot berlangsung. Peristiwa transkripsi itu terjadi atas 3 tahapan yang diawali. Di awal tadi saya sudah jelaskan beberapa tahapan pada transkripsi eukaryot, antara lain adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada tahap eukaryot ini peristiwa inisiasi RNA polimerase tidak bisa langsung menempel pada DNA, tetapi membutuhkan beberapa protein lain yang dikenal sebagai faktor transkripsi dasar atau faktor transkripsi basal. Nah, pada faktor-faktor transkripsi dasar ini harus menempel terlebih dulu pada daerah promotor, dan barulah RNA polimerase bisa menempel pada daerah promotor tersebut. Nah, proses menempelnya RNA polimerase dan mempelajari RNA polimerase yang umumnya dilibatkan dalam peristiwa transkripsi gen-gen di dalam inti sel, yaitu RNA polimerase 2. RNA polimerase pada eukaryot ini terdapat 3, dan RNA polimerase 2 merupakan RNA polimerase yang mayoritas terlibat dalam peristiwa transkripsi pada gen-gen di inti sel. Itulah proses promotor pada eukaryot berlangsung. Selanjutnya, pada tahap terminasi, peristiwa transkripsi pada eukaryot terdapat pada tahap inisiasi, yaitu peristiwa pertama proses inisiasi pada transkripsi eukaryot adalah diawali dengan menempelnya faktor transkripsi dasar yang diberi nama dengan TF2D yang melekat atau menempel di tata box. Setelah itu selanjutnya diikuti oleh TF2A ikut bergabung di kompleks, kemudian diikuti oleh TF2B yang ikut menempel juga pada kompleks ini. Nah, setelah itu diikuti oleh TF2F, namun sebelum TF2F ini menempel di bagian TF2B, bagian T2F sudah menempel dengan RNA polimerase terlebih dulu, sehingga kasarannya kita bisa mengatakan bahwa TF2F ini membawa RNA polimerase ke dalam kompleks TF2D. Nah, selanjutnya diikuti oleh TF2E. Setelah itu proses peristiwa transkripsi pada eukaryot inisiasi selesai. Nah, jadinya TF ini faktor transkripsi ini harus menempel terlebih dulu di promotor, barulah RNA polimerase datang. Setelah RNA polimerase datang,
maka punting ganda dibuka oleh TF2H. Kemudian peristiwa transkripsi berjalan, RNA polimerase juga ikut berjalan pada tahap elongasi. Nah, itulah peristiwa transkripsi pada ekariot tahap inisiasi atau tahap awal transkripsi itu terjadi. Nah, masuk pada tahap elongasi. Pada tahap elongasi pada ekariot adalah terjadi penambahan basa RNA di ujung 3 dan template yang digunakan hanyalah salah satu punting. Nah, gelembung transkripsi juga tidak bertambah besar dan ikut berjalan ketika RNA polimerasenya turut berjalan. Namun yang kita lihat pada gambar di sini menunjukkan bahwa ujung 5 dari mRNA ini akan ketambah tutup atau capnya mengandung metil guanin atau metil guanosin sehingga dikenal juga sebagai 7-mg cap. Nah, pada ekariot ujung 5 akan ketempel cap 7-mg. Fungsi cap 7-mg adalah ada 2 tahap utama. Tahap pertama adalah menjaga RNA hasil transkripsi ini dirusaki oleh enzim nuklease di dalam inti sel. Karena di dalam inti sel ada enzim yang dapat mendegradasi RNA. Di situ pun ada plasma. Enzim ini dinamakan nuklease CAP-mg. Nuklease CAP-mg ini melindungi RNA agar tidak didegradasi atau dirusaki oleh nukleasi tersebut. Nah, itulah tahap pertama utama dalam transkripsi ekariot, dan pada tahap atau pada fase kedua adalah terlibat ketika translasi nanti CAP-mg akan berinteraksi dengan kompleks. Nah, RNA disintesis RNA semakin panjang sehingga akhirnya masuk ke dalam tahap namanya terminasi. Itu adalah penjelasan dari transkripsi ekariot tahap oleh elongasi. Masuk pada tahap terminasi. Pada tahap terminasi pada ekariot, ketika RNA polimerase mencapai daerah yang akan diterminasi berakhir, dia akan tetap berjalan terus. Padahal RNA-nya akan dipotong di daerah ujung RNA. Namun polimerase tetap berjalan cukup jauh sehingga akan mensintesiskan daerah yang kaya dengan guanin dan urasil. Nah, kemudian di daerah GU dengan daerah yang mengandung sekon AA. Ada di daerah yang dinamakan sebagai endoklipis dan nanti dipotong jadinya RNA polimerase ini akan mensintesis RNA. Di daerah ini akan menghasilkan AA dan daerah ini mengandung banyak guanin dan urasil di antara daerah AA dan GU. Ada titik pemotongan sehingga ada enzim yang akan memotong daerah-daerah bagian tertentu. Nah, pada ekariot terminasi terjadi dengan melibatkan enzim-enzim yang akan memotong RNA. Selanjutnya, ujung 3 akan ketambah rantai yang tersusun atas basa adenin yang sangat panjang hingga dinamakan poli A. Karena berada di ujung 3, maka diberi nama ekor, sehingga namanya poli A tail, dan penambahan ujung dikenal sebagai poli A denilasi. Nah, fungsi poli A adalah melindungi RNA sehingga lebih stabil ketika di sitoplasma.
sehingga tidak mudah didegradasi oleh enzim di dalam tahap elongasi. Nah, selanjutnya pada modifikasi pasca transkripsi, di mana modifikasi pasca transkripsi ini melalui tahap-tahapan pada transkripsi pada eukariot. Modifikasi pasca transkripsi RNA ini melibatkan pada peristiwa transkripsi pada eukariot, DNA akan ditranskripsi menjadi pre-mRNA dan akan dimodifikasi. Setidaknya ada 3 tahap modifikasi utama yang terjadi pada pre-mRNA. Modifikasi setelah transkripsi hingga nama lengkap dari peristiwa ini adalah modifikasi pasca transkripsi. Nah, modifikasi transkripsi pertama adalah penambahan cap 7mg di ujung 5 dari pre-mRNA. Salah satu perannya adalah terlibat nantinya cap di dalam peristiwa translasi. Modifikasi kedua adalah modifikasi yang terjadi di ujung 3, yaitu penambahan poli A di ujung 3 tersebut. Poli A tail ekor poli A dinamakan poli A karena tersusun atas basa adenin yang sangat panjang, dan salah satunya adalah sebagai daerah yang berperan menstabilitaskan RNA ketika ditransfer ke sitoplasma sehingga tidak mudah didegradasi. Nah, modifikasi ketiga adalah pembuangan intron di pre-mRNA tersebut. Pada umumnya, gen di eukariot ini terdiri atas 2 daerah, yaitu intron dan ekson. Satu gen yang bisa mengandung banyak intron. Nah, kita lihat pada gambar ini adalah di mana intron diberi warna coklat, sedangkan ekson diberi nama biru. Nah, kita lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut di sini. Modifikasi kedua adalah modifikasi yang terjadi di ujung 3, yaitu penambahan poli A di ujung 3 tersebut. Nah, poli A tail ekor poli A dinamakan poli A karena tersusun atas basa adenin yang sangat panjang, yang salah satunya adalah sebagai daerah yang berperan menstabilitaskan RNA ketika ditransfer ke sitoplasma sehingga tidak mudah didegradasi oleh enzim. Nah, modifikasi ketiga adalah pembuangan intron di pre-mRNA tersebut. Pada umumnya, gen di eukariot ini terdiri atas 2 daerah, yaitu intron dan ekson. Dan satu jenis bisa mengandung banyak intron. Nah, pada gambar yang terlihat dalam ini, intron diberi warna coklat, sedangkan ekson diberi warna biru. Intron itu berasal dari inforvenin, Nah, kita lihat pada gambar yang ada pada intron. Nah, kita lihat gambar yang tertara di sini adalah di mana intron diberi warna coklat, sedangkan
ekson diberi warna biru. Intron ini berasal dari intervening atau sekuensi, daerah yang intervening, sedangkan ekson adalah ekspres. Sekuensinya daerah yang diekspresikan. Nah, ketika peristiwa terjadi pada gen tersebut, baik itu intron maupun ekson akan ditranskripsikan. Namun, pada saat modifikasi pasca transkripsi, daerah RNA yang merupakan hasil transkripsi dari daerah intron akan dibuang melalui peristiwa blasting RNA, sehingga daerah DNA tersebut akan menyisipkan ekson. Itulah penjelasan dari 3 modifikasi utama yang terjadi pada transkripsi eukariot, mulai dari penambahan cap Mg ujung 5, penambahan poli A di ujung 3, dan pembuangan intron di tengah-tengahnya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.